Perkenalkan, nama saya Lilis Eka Putri, kelas IP3C, jurusan Ilmu Pemerintahan. Saya akan menjelaskan sedikit mata pelajaran tentang tata kelola pemerintahan yang diberikan judul yaitu Tantangan dalam Keterbukaan Informasi Publik Governance. Tantangan keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku 2 tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali beberapa informasi tertentu. Sesungguhnya proses advokasi undang-undang ini adalah perjalanan panjang yang cukup melelahkan. Setelah hampir 8 tahun sejak awal 2000, 42 koalisi LCM mendorong undang-undang ini. Undang-undang ini awalnya sempat berjudul RUU Kebebasan Mendapatkan Informasi Publik. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu program legislasi nasional inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat DPR sejak masa baku 1999 sampai 2004. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini dibahas sejak tahun 1999 setelah melewati proses selama 9 tahun karena tuntutan akan tetapi kelola kepemerintahan yang baik yang mensyarat adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Undang-Undang KIP disahkan DPR pada tanggal 3 April 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008. Selanjutnya itu dasar pertimbangan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik didasarkan pertimbangan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. B. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. C. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. D. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Tujuannya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Selanjutnya itu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. C. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
D. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. E. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. E. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui, yaitu pengertian informasi publik adalah informasi yang dihasilkan dan disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik, yang masyarakatnya adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi, memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Terlebih dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Selanjutnya, agar keterbukaan informasi publik berjalan sebagaimana mestinya, maka dibentuklah Komisi Informasi. Komisi Informasi ini juga merupakan pelaksanaan lanjutan terkait Undang-Undang KIP. Komisi ini bertugas untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi non litigasi, di samping berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance, karena pemerintahan dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Mengenai mekanisme untuk mendapatkan informasi dapat dibaca pada mekanisme keterbukaan informasi publik. Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Itulah tadi penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.